Yo brosis, selamat datang di BF. Bukan Blue Film, tapi Best Film. Jadi kali ini kita bakal sedikit bernostalgia, di mana gua bakal menceritakan sebuah alur film yang dirilis tahun 2005, yang mana film ini diperankan oleh aktor sejuta umat yaitu Jackie Chan dan ditemani seorang artis cantik Korea yaitu Kim Hee Sun. Pada film ini kita akan disajikan adegan-adegan yang tak cuma penuh dengan aksi, tapi juga berisi kisah tentang percintaan, persahabatan, dan mitos dalam sebuah sejarah peradaban. Oke, nggak usah banyak kecot, ambil makanan ala kadarnya, tuangkan minuman secukupnya, dan ini dia, The Myth. Film dimulai dengan memperlihatkan ratusan prajurit kerajaan yang tengah bersiap-siap. Di sini kita akan melihat sosok seorang jenderal bernama Meng Yi yang merupakan seorang jenderal kekaisaran dari dinasti Qin. Ternyata Jenderal Meng Yi ini membawa misi penting dari sang kaisar untuk menjemput seorang putri bernama Okso, yang mana akan menjadi selir dari sang kaisar sebagai syarat perdamaian antara dinasti Qin dan kerajaan Korea. Saat salah satu prajurit ingin membacakan surat titah kaisar, tiba-tiba melesatlah sebuah busur panah yang menembus tubuh prajurit tersebut. Dan ternyata ini adalah ulah dari seorang jenderal bernama Choi yang tak lain adalah jenderal dari kerajaan Korea, yang faktanya dia diperintahkan untuk membawa sang putri kembali pulang. Melihat hal ini, Jenderal Meng Yi pun tak tinggal diam, dan akhirnya perang pun terjadi. Kemudian kita akan melihat Meng Yi yang tengah berduel dengan Jenderal Choi di atas kereta kuda. Namun sayang, karena laju kuda yang tak terkendali, kereta pun oleng. Dan mereka harus melanjutkan pertarungan dengan kondisi terikat tali agar kereta tersebut tidak terperosok. Singkat cerita, Meng Yi pun berhasil membunuh sang jenderal. Namun sialnya, kereta tak mampu menahan beban lebih lama. Akhirnya sang putri dan Meng Yi pun terjun bebas ke dalam jurang. Dan tiba-tiba, kita pun melihat bahwa faktanya semua yang kita lihat tadi adalah mimpi dari seorang pria bernama Jack. Scene pun berpindah ke Jack yang sedang melukis tentang mimpi yang dialaminya. Terlihat dia tampak risau karena ternyata mimpi serupa telah ia alami sejak 3 bulan yang lalu. Tak lama datanglah seorang pria teman lama Jack yang baru saja tiba dari Amerika. Namanya William, seorang fisikawan yang tengah mengembangkan teknologi anti-gravitasi di sebuah perusahaan di negara Amerika. Tujuan William menemui Jack adalah untuk menanyai dirinya terkait buku yang pernah dia tulis mengenai cerita tentang seorang raja yang jasadnya mengambang di udara dalam sebuah kuil selama ribuan tahun. Dari sini, kita akan mengetahui bahwa Jack adalah seorang arkeolog yang mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap sebuah fakta sejarah yang belum terungkap. Oke lanjut, scene pun berpindah. Tampak kerumunan orang sedang menuju ke sebuah kuil untuk perayaan upacara. Terlihat Jack dan William pun ikut serta di dalam acara tersebut. Sesampainya di kuil, Jack dan William kaget karena melihat ada sosok pendeta yang bisa melayang di udara. Diburu dengan rasa penasarannya, Jack dan William pun masuk ke dalam kuil untuk memeriksa fenomena yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di dalam kuil, mereka pun dikejutkan dengan fenomena sebuah peti mati dan pedang yang melayang di udara. Faktanya, peti mati, pedang, serta pendeta tersebut bisa melayang karena disebabkan oleh efek dari batu misterius yang tertanam di sebuah patung. Hal ini diketahui saat William mencoba mencongkel batu tersebut dan mengambilnya, sontak pendeta tersebut pun jatuh diikuti dengan pedang beserta peti matinya. Saat Jack melihat bagian dalam peti, dia pun melihat sebuah lukisan wanita cantik dan seperti teringat akan kejadian masa lalu, di mana tampak Putri Okso yang sedang terlihat murung saat dilukis, sampai di mana tiba Jenderal Meng Yi untuk menjenguknya dan ia pun kembali bisa tersenyum. Nampaknya si putri telah jatuh hati dengan sang jenderal. Di tengah lamunannya tiba-tiba datanglah beberapa orang keamanan yang memorgoki mereka di dalam. Lalu terjadilah perkelahian. Kemudian Jack pun lari membawa pedang sambil dikejar-kejar oleh massa. Jack dan William pun memutuskan untuk lari ke pinggiran tebing di mana helikopter sudah siap menantinya.
Karena massa yang begitu banyak melempari mereka dengan batu, akhirnya William terpaksa meninggalkan Jack di sana. Alhasil, Jack pun dengan susah payah kabur, sampai akhirnya harus jatuh ke sungai. Kemudian scene pun berpindah kembali ke masa lalu di mana terlihat Jenderal Mengyi bersama putri berhasil selamat. Tak lama datanglah pasukan kerajaan musuh dan terjadilah pertarungan. Akhirnya Mengyi pun menang, namun akibat dari pertarungan tersebut, dia harus menerima luka tusukan yang cukup dalam dan telah kehilangan banyak darah. Lalu kemudian pingsan. Setelah ini kita akan melihat sosok sang putri yang tak hanya cantik namun juga baik hati, di mana dia mencoba menyelamatkan Mengyi dengan cara menjahit lukanya dengan menggunakan benang dari rambutnya. Kemudian scene berpindah di mana terlihat Jack yang tengah hanyut di tepi sungai kemudian diselamatkan oleh seorang wanita bernama Samantha yang kebetulan berada di sana. Singkat cerita, setelah Jack siuman, dia pun diajak wanita tersebut untuk menemui gurunya dan mengambil kembali pedang yang ia bawa tadi. Sang guru pun mengatakan bahwa sesungguhnya pedang tersebut adalah miliknya. Karena tidak percaya, akhirnya dia diminta guru tersebut untuk melawan salah satu muridnya. Dan benar saja, saat melawan murid tersebut, sesekali Jack melihat sekilas bayangan dirinya di masa lalu, dan hasilnya ia pun mampu menggunakan pedang ini dengan sangat lihai. Kemudian scene berpindah ke masa lalu di mana tampak Jenderal Mengyi sedang duduk terjaga di tengah badai salju. Dan ternyata dia sudah hampir membeku karena kedinginan. Melihat kondisi ini, putri pun membawa Mengyi untuk masuk. Dari sini terlihat bahwa sang putri telah jatuh hati padanya, dan dia begitu khawatir bila terjadi sesuatu. Karena kondisi Mengyi yang tak kunjung membaik, akhirnya putri pun berinisiatif untuk menghangatkannya dengan sebuah pelukan yang tentunya ini membuat para lelaki di jagat raya ini iri. Ya, termasuk gua. Singkat cerita, badai salju pun berlalu. Terlihat putri sedang menari dengan sangat indah. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di tembok batas kerajaan yang mana artinya tugas Mengyi sebagai pengawal pun akan segera berakhir. Melihat hal ini, putri pun bersedih. Karena sudah terlanjur jatuh hati pada Mengyi, dia pun meminta kepada Mengyi untuk membawanya kabur. Namun, kehormatan seorang jenderal sangatlah kental mengalir di darahnya. Walaupun dia juga mencintai sang putri. Faktanya, ini tidaklah mengubah pendirian Mengyi sebagai jenderal dan akhirnya dia memilih untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, lanjut. Terlihat Jack dan Samantha didatangi oleh sekawanan polisi, yang mana mereka akan menangkap Jack dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang dia lakukan bersama William di kuil. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, Jack pun berhasil lolos, kemudian akhirnya dia pamit ke Samantha untuk pulang kembali ke Cina. Di sisi lain, kita akan melihat William tengah mempraktekkan hasil temuannya, di mana ia berhasil melayang di udara akibat efek dari batu yang telah ia curi tadi. Dan faktanya, batu tersebut bukanlah berasal dari bumi, di mana batu itu merupakan pecahan meteor yang jatuh ribuan tahun yang lalu. Sepulangnya Jack di Cina, ia meminta William untuk menemui dirinya di Museum Xi'an. Sesampainya di sana, William terlihat kesal karena Jack ternyata bertujuan mengembalikan hasil curiannya tersebut ke pihak museum untuk diklaim sebagai warisan budaya. Sementara William masih membutuhkannya untuk diteliti lebih lanjut. Setelah dari sana, William pun pergi untuk menemui orang yang selama ini membiayai penelitiannya. Dia adalah Profesor Gu, orang yang memiliki ambisi besar untuk menjarah berbagai hasil temuan sejarah. Faktanya, Profesor Gu dulu sempat bekerja sama dengan Jack, namun Jack meninggalkannya karena prinsip mereka berdua yang saling bertentangan. Lalu Profesor Gu pun memprovokasi William agar tetap berada di sisi Jack agar bisa mendapatkan informasi terkait suatu hal yang ia cari selama ini. Lalu scene pun berpindah ke Jack yang sedang mempelajari tentang dinasti Qin dan tiba-tiba ia kembali bermimpi. Pada situasi ini terlihat kaisar yang tengah sakit keras
Dan faktanya ada suatu obat yang bisa menyelamatkan nyawa sang kaisar, yaitu pil abadi, dan prajurit kaisar telah berhasil mendapatkannya. Tak lama datanglah Jenderal Nangong yang melapor bahwa prajurit yang membawa pil abadi tengah dicegat oleh pasukan yang memberontak. Sontak hal ini membuat Meng Yi geram dan ia pun berencana untuk berangkat merebutnya kembali. Saat ingin meminta perintah dari sang kaisar, tampak para menteri sepertinya keberatan dan menyembunyikan sesuatu. Sampai akhirnya kaisar pun memberikan titah. Melihat hal ini, sang menteri yang licik ini pun memperbolehkan Meng Yi pergi, namun dengan satu syarat, yaitu dia hanya boleh membawa sedikit pasukan bersamanya. Bukan Jenderal Meng Yi namanya, kalau dia harus merasa takut. Akhirnya dengan segelintir pasukan saja dia pun berangkat. Sebelum ke medan perang, dia menyempatkan diri untuk menemui Putri Okso dan mengatakan bahwa hatinya hanya untuknya. Melihat hal ini, putri pun bersedih dan berjanji untuk menunggu dia kembali. Setelah Jenderal Meng Yi pergi, tampak sang menteri mengirimkan sebuah surat yang dikirimkan lewat burung, yang isinya adalah perintah agar merebut pil abadi. Faktanya, pasukan pemberontak yang mencegat rombongan pembawa pil abadi adalah utusan dari sang menteri. Dari sini kita tahu bahwa di tengah sekaratnya kaisar, ternyata terjadi perebutan tahta yang diduga menteri ikut serta menjadi dalang di balik kudeta ini. Setelah Jenderal Meng Yi sampai, akhirnya perang pun terjadi. Karena jumlah pasukan yang dibawa Jenderal Meng Yi tidak sebanding dengan pasukan pemberontak, ia pun akhirnya harus lari demi mengantarkan pil abadi kepada sang kaisar. Saat kudanya berpacu kencang, sebuah busur panah melesat menembus perut sang kuda dan kemudian terperosok. Agar pil abadi sampai ke tujuan, dia pun melempar pil tersebut kepada Jenderal Nangong dan memerintahkannya untuk segera pergi serta menjaga Putri Okso. Setelah itu tiba-tiba Jack terbangun dan melihat William sudah berada di sana untuk meminta maaf padanya. Kemudian William pun menawarkan diri untuk membantunya memecahkan misteri yang selama ini dia alami. Dengan berbekal sebuah informasi, akhirnya mereka berdua pun berangkat ke sebuah air terjun yang persis dengan apa yang terlihat pada mimpi Jack. Dengan sedikit mengulik informasi dari warga sekitar, terungkaplah fakta bahwa di balik air terjun tersebut ada sebuah gua yang mana dulunya sempat terlihat saat air mengering, namun sekarang tertutup kembali oleh air. Dengan informasi ini, Jack pun nekat untuk masuk ke dalam gua. Namun tanpa ia sadari, ternyata Profesor Gu juga tengah berada di sana. Faktanya, dia dan William telah bersekongkol untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai gua tersebut. Singkat cerita, Jack pun berhasil masuk ke dalam gua dan berusaha untuk masuk jauh lebih dalam. Sementara di sisi lain, Profesor Gu beserta anak buahnya mencoba untuk meledakkan bom agar mereka juga bisa ikut masuk. Akibat efek dari ledakan ini, Jack yang sudah berada di dalam pun ikut terpental dan akhirnya pingsan. Tak lama datanglah sosok perempuan yang melayang mendekati Jack. Dia adalah Putri Okso. Lalu kemudian Putri Okso membawa Jack yang tengah pingsan. Tak lama Jack pun sadar. Di sini terlihat bahwa Putri Okso menyangka bahwa sosok Jack yang ada di depannya adalah Jenderal Meng Yi. Kemudian mereka pun melepas rindu yang telah tertahan selama ribuan tahun lamanya. Saat sedang asik beruria, tiba-tiba seseorang yang berpakaian prajurit kekaisaran Qin datang menyerang. Dan ternyata dia adalah Jenderal Nangong. Awalnya dia tidak percaya, kemudian diyakinkan oleh Putri Okso dan akhirnya percaya. Kemudian dia menceritakan kepada Jack bahwa dahulu ketika ia telah berhasil membawa pil abadi, kaisar malah berhasil dikudeta dan dikubur hidup-hidup. Kemudian menteri yang tidak percaya akan khasiat dari pil abadi menyuruh Putri Okso dan Jenderal Nangong untuk memakan pil tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mereka bisa hidup ribuan tahun sampai sekarang. Kemudian setelah itu Nangong bertanya kepada Jack, apa yang telah terjadi saat ia meninggalkan medan perang dulu. Lalu Meng Yi pun seperti teringat akan masa lalunya di mana terlihat dia melawan ratusan prajurit pemberontak seorang diri sampai akhirnya kepalanya berhasil dipenggal oleh seorang jenderal dari pasukan pemberontak. Melihat cerita ini, Putri Okso dan Nangong pun tidak percaya dan bertanya, kalau Jenderal Meng Yi telah gugur, lalu kamu siapa?
Belum sempat Jack menjelaskan, tiba-tiba Profesor Gu beserta pasukannya berhasil masuk ke dalam. Jack pun terlihat kecewa dengan William, karena merasa dirinya telah dibohongi dan dimanfaatkan. Dan perkelahian pun terjadi. Nangong kemudian mencoba menyerang, namun sayangnya dia berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Kemudian Profesor Gu pun datang mendekati Putri Okso untuk menanyai di mana pil abadi disembunyikan. Tak lama, datang Nangong menyusul dan mereka pun berduel. Lagi-lagi Nangong tak mampu menandingi kemampuan dari bela diri Profesor Gu. Di sisi lain, William yang awalnya sudah rakus, dia berusaha mengambil batu meteor yang ada di patung. Saat Jack berhadapan dengan musuh, dia pun menendang sebuah patung kuda dan menyusul Putri Okso. Kemudian patung kuda itu malah terpental ke arah William, lalu dia pun tertimpa olehnya. Dilanjutkan dengan Jack yang tengah berhadapan dengan Profesor Gu untuk melindungi orang yang dia cintai, yaitu Putri Okso. Tak lama, batu keajaiban yang membuat anti gravitasi pada gua ini pun hancur dan membuat semua bangunan beserta patung yang melayang tersebut jatuh. Melihat hal ini, Jack pun mengajak Putri Okso untuk keluar dari gua bersamanya, sampai di mana dia melihat William yang tengah sekarat memanggil-manggil dirinya dan meminta maaf. Setelah tahu bahwa orang yang di depannya bukanlah Jenderal Mengyi, Putri Okso pun kecewa dan memutuskan untuk tetap berada di dalam gua yang mana sebentar lagi akan hancur. Singkat cerita, Jack pun akhirnya keluar dengan memanfaatkan anti gravitasi dari batu tersebut dan berhasil selamat. Sementara Profesor Gu yang berusaha mendapatkan pil abadi pun harus ikut mati di dalamnya. Pada penghujung film kita akan melihat Jack yang tengah membaca sebuah buku yang dia tulis untuk mengenang temannya yaitu William. Dan film pun tamat. Oke geng, itulah tadi film The Myth, garapan sutradara dari Stanley Tong, yang mana pada film ini mengajarkan kita bahwa keserakahan tidak akan membawa kita pada kebahagiaan. Dan cinta akan selalu membawa keajaiban seperti apa yang dialami oleh Putri Okso yang mana ia menjaga cintanya dalam penantian ribuan tahun lamanya. Asik. Kalau boleh jujur, gue pribadi sangat penasaran bagaimana ya jadinya jika Putri Okso memilih untuk tetap bersama Jack dan akhirnya mereka bersatu di kehidupan yang baru. Pasti akan jadi best happy ending ya. Ya udah gitu aja, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir dan sampai jumpa.